Selamat malam, jemaat terkasih. Mari kita beribadah secara online menggunakan tata ibadah bulan Pelkes dari Majelis Sinode. Keluarga terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah Pospelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita, kebersamaan satu persekutuan bergereja diterangi temaran langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282, bait yang pertama dan kedua. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB secara khusus, seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudari kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudari kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada,
dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah beribadahan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan kedua. Jemaat, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 127 secara silih berganti. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami boleh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini dalam ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami bersama juga dengan keluarga dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk membaca Alkitab yang terambil dari Kejadian pasal 48
ayat 15 sampai ayat yang ke-22, yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya lah Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku akan memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan di malam hari ini berbicara tentang kasih dan berkat berpadu. Berbicara tentang berkat, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, begitu banyak berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Berkat jasmani, sandang, pangan, papan, kita boleh menikmati itu. Tetapi ada juga berkat rohani yang kita dapatkan dari Tuhan. Kekuatan, kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Semua berkat ini kita butuhkan untuk menjalani setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada. Kebenaran firman Tuhan di malam hari ini berbicara mengenai kisah dari perjalanan Yakub bersama dengan anaknya Yusuf dan juga Manasye dan juga Efraim. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita hingga saat ini, dari setiap berkat yang didapatkan, ternyata dari kisah beberapa tokoh Alkitab ini ada berkat yang lebih daripada berkat jasmani dan rohani, yaitu berkat ilahi. Yakub telah menganggap anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, seperti anaknya sendiri. Yakub akan memberkati Manasye dan juga Efraim, walaupun ternyata Yakub telah kabur matanya karena tuanya, tetapi Yakub begitu bersukacita ketika Tuhan boleh memberikan kesempatan kepadanya
mempertemukan Yusuf dan juga anak-anak dari Yusuf. Betapa tidak Yakub senang melihat setiap keturunannya. Maka ketika dilihat oleh Yusuf, apa yang akan dilakukan oleh Yakub lewat pemberian berkat itu. Ketika Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim dan bukan di kepala Manasye. Pada zaman itu sebelah kanan menunjukkan satu pengertian bahwa dengan tangan kanan ada kuasa yang lebih besar. Ketika melihat hal ini, Yusuf melihat bahwa ada tindakan yang tidak benar yang telah dilakukan oleh ayahnya. Yusuf tidak senang karena baginya harusnya Manasye lah yang mendapat hak kesulungan ini. Dalam sejarah, hak kesulungan biasanya jatuh ke tangan anak yang sulung. Tetapi Yakub kemudian menjelaskan bahwa keturunan Efraimlah yang akan menjadi bangsa yang besar. Maka Yakub mendahulukan Efraim daripada Manasye. Tuhan Allah memilih yang lebih tua daripada yang muda. Tetapi dalam perjalanan kisah ini, kebalikannya Tuhan memilih yang lebih muda daripada yang tua. Kita melihat bahwa Tuhan memilih Ishak dan bukan Ismail. Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau. Tuhan memilih Yusuf dan bukan Ruben. Dalam kehidupan hingga saat ini kita melihat bahwa hak kesulungan berlaku bagi anak sulung. Anak sulung diberkati, tetapi kisah Yakub kebalikannya. Bahwa mau anak sulung, mau anak yang pertama, mau anak yang kedua, ataupun anak yang bungsu. Kalau Tuhan berkehendak, siapapun bisa Tuhan pilih atau bisa Tuhan pakai untuk melaksanakan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakub yang kita baca pada saat ini pun kita melihat bersama dalam perjalanannya. Yakub ini sudah banyak mengalami suka duka dalam masa muda hingga tuanya. Semua yang dia lalui tidak pernah sekalipun Yakub melalui itu tanpa penyertaan dari Tuhan. Maka bagi Yakub tidak ada alasan, tidak ada keraguan untuk mengakui kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap keturunannya. Yakub kemudian memberkati Yusuf dalam percaya, dalam keyakinan bahwa nenek dan ayahnya, Abraham dan Ishak, dulu sampai akhir hidup mereka telah hidup di hadapan Allah. Tuhan Allah menjadi gembalanya selama hidup mereka, dan itu berlaku bagi Yakub sampai sekarang. Tuhan pula lah yang akan memberkati Yusuf bersama dengan anak-anaknya. Keturunan Abraham, Yakub akan bertambah-tambah menjadi bangsa yang bukan kecil, tapi bangsa yang besar. Bagi Yakub, Tuhan adalah gembala yang setia baginya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak berkat yang didapat oleh Yakub dan berkat yang diterima juga oleh Efraim. Kita boleh menyaksikan bahwa semua diizinkan oleh Tuhan. Semata-mata Efraim mendapatkan berkat itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berkat, Bapak Ibu, kita boleh list berkat yang kita dapatkan. Kita boleh mengingat berkat Tuhan bagi setiap kita hingga saat ini. Karena berkat-berkat itulah bisa menjadi kesaksian hidup bagi kita. Bahkan kalau kita mengingat kejadian demi kejadian,
saat ada jatuh bangun hingga kita mendapatkan berkat itu, seringkali orang akan mengisahkannya secara emosional. Bisa sedih, bisa menangis, bisa juga bersemangat ketika bercerita, bisa juga bergembira karena mengalami berkat-berkat tersebut. Dan dalam perenungan itu, kita dapat mengakui bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, berkat Tuhan tidak pernah berkurang kepada setiap orang yang mengandalkannya, kepada setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang bisa kita renungkan pada malam hari ini adalah, kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, atau kita dapatkan berkat dari orang lain, sekecil apapun itu, ataupun berkat itu adalah berkat yang besar, terimalah itu, bersyukurlah untuk itu, nikmatilah berkat itu, hargailah pemberian Tuhan itu, hargailah pemberian dari orang lain. Berterima kasihlah kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu dalam kehidupan kita, bahwa semua yang kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan hanya karena Tuhan. Maka apa yang bisa kita dapatkan dalam kesempatan malam hari ini ketika dikaitkan dengan tema renungan, kasih dan berkat berpadu? Apa yang bisa kita lakukan, saya dan Bapak Ibu? Bagaimana ketika kita mendapatkan berkat itu, kualitas iman kita atas berkat Tuhan itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau mengingat apa yang telah dialami dan juga dikatakan oleh Daud sebagai pemazmur, dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang nenek. Nenek ini sudah lanjut usia, tapi dia punya satu agenda khusus untuk mengunjungi orang-orang yang namanya sudah ditulis dalam daftar buku hariannya. Untuk melaksanakannya, dia mengayam suatu keranjang. Keranjang ini diberi nama oleh nenek ini sebagai keranjang kasih. Hebatnya lagi dari nenek yang sudah lanjut usia ini, nenek ini bisa mengemudikan mobil. Dan dia bisa mengunjungi sebagian orang-orang yang ada dalam daftarnya ini, mereka yang ada di panti jompo ataupun mereka yang berada di rumah-rumah. Suatu ketika dia bertemu dengan salah satu rekannya yang memang dalam keadaan yang lemah tubuh, tidak bisa berbicara, tetapi nenek ini terus mengajak rekannya ini untuk berdoa bersama, kemudian membacakan Alkitab. Nenek ini memperlakukan rekannya itu dengan baik. Dan ketika selesai melakukan hal baik ini, nenek ini katakan kepada rekannya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi nenek ini punya agenda-agenda untuk orang-orang atau rekan di sekitarnya. Singkat cerita, apa yang dialami oleh nenek ini, dia membuat keranjang. Seperti keranjang yang dibuat padanya akan kokoh. Nenek ini bisa mengupayakan dan juga bisa memenuhi kehidupannya dengan kasih bagi orang lain. Mungkin suatu saat keranjang-keranjang ini bisa usang, tidak bisa dipergunakan lagi. Tetapi di balik usangnya keranjang ini, Tuhan pun dapat
memakai siapapun, yang tua ataupun yang muda, untuk menolong orang lain, selama mereka bersedia menyebarkan berkat kasih Tuhan. Entah kita melayani orang lain dengan memberikan waktu pikiran kita untuk mendengarkan sekedar curahan hati mereka, atau mengirimkan kartu-kartu atau ayat Alkitab yang menguatkan, atau sekedar menghubungi rekan-rekan kita melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Ini yang bisa kita lakukan. Karena kita semua masih bisa untuk melayani. Apa yang dilakukan oleh nenek ini membawa pemaknaan bagi kita bahwa nenek ini tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi ia hidup dengan membagikan keranjang kasih kepada semua orang. Demikian juga Efraim yang juga sudah menerima berkat ilahi dari Tuhan. Saat ini kita ada dalam bulan Pelkes. Bagaimana kita melakukan pelayanan dan kesaksian? Mari berbagi bagi orang lain. Mari melakukan itu juga melalui keluarga kita, supaya antara berkat dan kasih itu boleh berpadu menjadi satu, dan kita semua boleh menerima berkat ilahi, yaitu berkat yang bersifat kekal dari Tuhan, dan berkat ilahi itu berlaku untuk selama-lamanya. Kiranya kita bisa melakukan berkat dan kasih itu dengan senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau
aku. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Ketika kami boleh merenungkan, boleh mengingat setiap kasih Tuhan bagi kami hingga saat ini. Begitu banyak berkat Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh merasakan bahwa terlalu banyak berkat Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu ya Tuhan, tolonglah Tuhan untuk kami juga boleh senantiasa diingatkan, dibimbing oleh Tuhan, untuk kami boleh membagikan berkat itu juga kepada sesama. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami, dan kami boleh melakukannya dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh dunia yang sampai saat ini bergumul dalam masa pandemi corona ini. Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kami kesehatan senantiasa. Dalam pergumulan ini, Tuhan akan melindungi kami, menjauhkan kami bersama keluarga kami dari virus ini. Dan ketika kami berusaha, kiranya juga hikmat Tuhan ada bagi kami, supaya kami boleh menaati setiap protokol dari pemerintah. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan dalam setiap pergumulan kami saat ini. Kami berdoa di saat ini Tuhan, berdoa untuk GPIB Gloria Bekasi, tempat kami boleh ada sebagai satu persekutuan untuk juga boleh melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kami, untuk kami boleh saling mendukung satu sama lain, demi kemajuan gereja kami tercinta. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, tidak melupakan untuk setiap kami dalam pergumulan. Ketika kami boleh bergumul juga saat ini untuk pekerjaan kami masing-masing. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sampai saat ini menundukkan kepala mereka kepada-Mu ya Tuhan, menaikkan hati meminta kepada Tuhan untuk boleh mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, Tuhan membukakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Tuhan juga akan memberikan kesabaran untuk juga boleh menantikan setiap jawaban doa yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan akan menjamah dan mengurapi, supaya anak-anak Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, yang dapat menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Kami berdoa di saat ini, dalam kebersamaan kami sebagai satu persekutuan. Kami juga berdoa untuk almarhum Ibu Sri Pangestu yang boleh Tuhan juga memanggil pulang ke pangkuan-Mu ya Tuhan, ibu dari Bapak Tommy Talani. Tuhan akan memberkati setiap keluarga besar dalam kedukaan yang mereka alami. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan ketabahan bagi mereka. Kami berdoa di saat ini Tuhan untuk tim syuting yang sampai saat ini dalam setiap upaya yang dilakukan. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan dalam setiap pelayanan yang anak-anak-Mu lakukan. Kami berdoa di saat ini Tuhan untuk sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Tuhan akan memberkati setiap kami sebagai presbiter. Tuhan akan memberkati setiap perencanaan. Dan sampai pada sidang nanti, kiranya Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan di saat ini untuk setiap orang-orang yang boleh turut ambil bagian dalam setiap pelayanan, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan berkat Tuhan secara fisik. Tuhan akan memberkati setiap para donatur yang boleh membagikan berkat untuk Tuhan,
membagikannya juga kepada sesama-sesama. Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu senantiasa kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan juga akan memberkati kami bersama dengan setiap anggota keluarga kami, agar kami boleh senantiasa ada dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Amos 4 ayat yang kelima. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang.
Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pos Pelkes GPIB dimanapun. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah dimanapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kita beserta keluarga kita dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan yang membawa pemulihan.